Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ernawati dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang dasar-dasar struktur pengorganisasian. Yang pertama, pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu kegiatan yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta pengorganisasian yang baik dapat menempatkan orang-orang pada tugas yang tepat atau anggota suatu organisasi, baik organisasi formal maupun non-formal, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Kata organisasi mempunyai 3 pengertian umum, yaitu yang pertama, sebagai lembaga atau fungsional. Yang kedua, proses pengorganisasian suatu proses penyusunan struktur organisasi di mana pekerjaan diatur dan dibagikan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efisien. Yang ketiga, pembentukan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Definisi struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri, berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antara orang dan kelompok. Struktur suatu organisasi ada kaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi itu adalah cara mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Elemen-elemen dalam struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja atau pembagian kerja. Spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja yaitu untuk mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Hakikat dari spesialisasi kerja adalah bahwa daripada dilakukan oleh suatu individu, lebih baik seluruh pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sebuah langkah dengan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan. Ada 3 hal yang mendorong orang-orang untuk membentuk pembagian kerja, yaitu yang pertama, pekerjaan yang banyak menumpuk tidak mungkin dikerjakan oleh seorang. Yang kedua, pekerjaan kadang-kadang menuntut keahlian tertentu dan berbeda. Yang ketiga, pekerjaan dilaksanakan di beberapa tempat yang berbeda dalam departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan menjadi departemen aktivitas pekerjaan yang serupa secara logis hubungannya. Oleh karena itu, merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas tadi dibagi-bagi menjadi tugas atau secara jelasnya adalah proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, katakanlah bagian pelayanan. Ketiga, rantai komando. Rantai komando merupakan garis tidak putus dari wewenang yang terlentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa pelapor ke siapa. Rantai ini menjawab para karyawan seperti misalnya, kepada siapakah saya harus pergi jika saya mempunyai masalah, dan saya bertanggung jawab kepada siapa. Konsep rantai komando tidak dapat terbahas jika kita tidak membahas terlebih dahulu 2 konsep komplementer, yaitu wewenang dan kesatuan komando. Wewenang mengacu kepada hak-hak dan interen dalam posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan perintah itu untuk dipatuhi. Kesatuan komando, yaitu seorang bawahan hanya mempunyai satu atasan kepada siapa ia bertanggung jawab secara langsung. Yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali ini penting untuk menentukan banyaknya tingkatan dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Bila disejajarkan, makin luas atau besar rentang itu, semakin efisien organisasi itu.
Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Istilah sentralisasi mengacu pada sampai tingkat mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Konsep itu hanya mencakup pada wewenang formal, yaitu hak-hak yang interen kepada posisi seseorang. Sedangkan desentralisasi yaitu keleluasaan keputusan dialihkan ke bawahan atau ke karyawan yang tingkatannya lebih rendah. Yang keenam, formalisasi. Formalisasi mengacu pada suatu tingkatan yang terhadapnya pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Jika suatu pekerjaan sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum mengenai apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, dan bagaimana seharusnya ia mengerjakan. Desain organisasi yang umum. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana lebih banyak dicirikan oleh apa yang tidak daripada yang iya. Struktur sederhana ini tidak dirinci, tingkatan departementalisasinya rendah, rentang kendalinya lebar, wewenangnya dipusatkan dalam satu tangan, dan formalisasinya kecil. Yang kedua, birokrasi, yaitu suatu organisasi dengan struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin, yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan dalam departemen-departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Ketiga, struktur matris, yaitu suatu organisasi yang menciptakan lini rangkap dari wewenang, menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum